Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua tetap sehat, selalu menjaga iman, imun, dan selalu semangat ya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini tidak ada hambatan kami untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Bagaimana tugas sebagai mahasiswa, yaitu selalu berkecimpung dalam masyarakat. Nah, untuk kali ini kita akan mempersembahkan video dokumenter kami dari Regu 1 PPL 3 UA Pekalongan Timur yang kali ini akan observasi wakaf di Masjid Al-Falah Setono, tepatnya di Jalan Kyai Haji Hasyim Asy'ari, Setono, Pekalongan Timur. Administrasi perwakafan. Bagaimana prosedur secara administrasi pendaftaran wakaf? Yang pertama yaitu adanya calon wakif atau orang yang mewakafkan, kemudian adanya syarat tanah yang diwakafkan adalah milik wakif yang berupa perkarangan, pertanian, sawah, tambak, atau sudah berdiri bangunan. Yang ketiga yaitu calon memberitahukan kehendaknya kepada nadir atau orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf di desa atau kelurahan atau nadir yang ditunjuk. Nadir terdiri dari nadir perorangan atau biasa disebut nadir desa atau kelurahan, kemudian nadir organisasi, contohnya pengurus NU atau pengurus Muhammadiyah, kemudian nadir badan hukum. Kemudian calon wakif atau nadir memberitahukan kehendaknya kepada pejabat pembuat akte ikrar wakaf atau PPAIW, yaitu biasanya kepala KUA. Kemudian bila objek yang diwakafkan berasal dari sertifikat hak milik yang dipecah, tidak diwakafkan keseluruhan, maka perlu dipecah dulu sesuai dengan luas yang diwakafkan atau proses pemecahan sertifikat di BPN. Bila dari tanah yayasan atau bekas hak adat atau dari tanah negara, perkiraan luas yang diwakafkan mendekati luas real. Kemudian calon wakif dan nadir memenuhi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, ikrar wakaf yang dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan akte ikrar wakaf untuk wakaf baru atau wakifnya masih ada, atau akte ikrar pengganti ikrar wakaf, atau untuk wakaf telah lama dilakukan oleh wakif di bawah tangan dan wakifnya telah meninggal dunia, ahli waris hanya mendaftarkan wakaf. Nadir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan tanah wakaf ke kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf sesuai dengan persyaratan yang ada. Yang kedua yaitu berkas perwakafan dan pengisian data. Yang pertama adanya fotokopi KK dan KTP wakif 4 lembar, fotokopi KTP nadir 4 lembar dan menunjukkan SK nadir dari KUA, fotokopi KTP 2 orang saksi 4 lembar, fotokopi bukti kepemilikan harta atau tanah atau sertifikat, kemudian surat keterangan kepemilikan harta tanah tidak dalam sengketa dari kelurahan atau desa dan mengisi formulir model W.K 4 lembar, menyediakan materai Rp6.000 sebanyak 6 lembar, kemudian peruntukan harta tanah wakaf untuk masjid, sekolah, TPQ, dan sebagainya. Wakif nadir dan 2 orang saksi harus hadir di KUA di hadapan PPAIW untuk berikrar. Profil nadir. Untuk nama nadir, yaitu Mehlan Dimyati, selaku sebagai ketua nadir. Tempat tanggal lahir Pekalongan 6 Mei 1961, yang sekarang sudah menginjak 60 tahun. Lulusan pendidikan yaitu S1 Pendidikan Islam. Sudah menjabat sebagai nadir kurang lebih 15 tahun. Dengan profil wakif yaitu nama Bapak Subhi, aset yang dimiliki berupa tanah diperuntukkan untuk pembangunan Masjid Al-Falah Setono,
Akte ikrar wakaf yang dilaksanakan ikrar di KUA Pekalongan Timur pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan nomor akte 15-2-03-10-2018. Menerbitkan sertifikat pada 16 November 2018 dengan kondisi aset yang baik. Potensi yang dimiliki aset wakaf yang berada di Kecamatan Pekalongan Timur yang memiliki beberapa potensi, diantaranya jika dilihat dari letak dan lokasi aset wakaf itu cukup strategis. Lokasinya dekat dari pemukiman penduduk, dekat dengan jalan raya, serta mudah diakses masyarakat untuk melaksanakan ibadah. Dari segi pengelolaannya pun cukup baik. Hambatan atau kendala yang dihadapi lembaga wakaf yaitu mengenai permasalahan nadir, yang saat ini setiap RW atau desa tidak lagi hanya memiliki satu orang nadir saja. Seperti nadir dalam pengelolaan wakaf di Masjid Al-Falah ini, ada 5 orang, diantaranya Bapak Mihlan Dimyati yang selaku sebagai ketua, yang dibantu oleh Bapak Fakihuddin selaku sekretaris, Bapak Hamim selaku bendahara, Bapak Alamul Huda sebagai anggota, Bapak Rohibin Dimyati sebagai anggota. Sehingga terkadang pihak KUA kesulitan dengan adanya beberapa nadir dalam satu lingkup RW atau desa. Nah, kendala berikutnya yaitu jika wakaf berbentuk sawah atau tanah di Pekalongan Timur ini, karena sering terjadi rob sehingga sulit untuk ditanami. Dalam hal ini pemanfaatan tanah wakaf itu sulit untuk dipergunakan secara maksimal dan produktif. Rekomendasi terhadap potensi aset dan kendala yang ada yaitu rekomendasinya dalam pemanfaatan tanah wakaf sebagai pembangunan madrasah, TPQ, dan tempat untuk menunjang pendidikan. Karena keadaan tempat yang sering terjadi rob, sulit untuk pemanfaatan dalam produktivitas tanah dalam bidang perkebunan atau pemanfaatan untuk ditanami, yang sulit untuk menunjang ekonomi dan lebih menunjang ke bidang sosial yang diperlukan masyarakat sekitar. Sekian dari Regu 1, itulah video dokumenter observasi wakaf di Masjid Al-Falah, Stono. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.